Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang perkuliahan pertemuan ke-6 tentang representasi suara dan video atau citra bergerak. Karena ini saling berkaitan antara suara dengan gambar bergerak atau citra bergerak. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang representasi kompresi data teks, bagaimana sebuah data, kata atau karakter diubah menjadi kata yang lebih singkat, baik menggunakan algoritma RLE dan pohon biner. Gitu. Teman-teman sudah cukup memahami berkaitan tentang representasi kompresi data teks. Saat ini kita akan mempelajari tentang representasi sebuah suara dan citra statis. Mungkin teman-teman sudah sangat dekat ya, dan selalu menggunakan suara begitu ya untuk saling berkomunikasi antar teman atau antar orang lain untuk menjelaskan maksud dan tujuan teman-teman saat berkomunikasi. Apa sih yang kita pelajari? Nah, yang kita pelajari adalah sesuai dengan penyampaian yang di awal adalah data audio dan kompresi video. Apa itu suara? Nah, suara itu adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui media seperti udara dan menghasilkan sensasi suara ketika mereka berinteraksi dengan biologi telinga. Teman-teman sudah mungkin mempelajari tentang sebuah gelombang dalam mata pelajaran fisika saat sekolah menengah atas. Nah, jadi suara itu terdiri dari 3, ya, frekuensi rendah, frekuensi sedang, dan frekuensi tinggi. Dengan satuan yang kita sebut dengan siklus per detik. Ya. Frekuensi diukur dalam siklus per detik yang disebut dengan hertz. Gitu. Nah, menariknya manusia hanya dapat mendengar suara dalam rentang 20 Hz sampai dengan 20 Hz. Tetapi umumnya pendengaran kita paling sensitif ya, pada rentang 2000 sampai 5000 Hz. Namun jika Anda menderita gangguan pendengaran, Anda mungkin mengalami kesulitan mendengar suara dengan frekuensi yang lebih tinggi, baik yang lebih rendah maupun lebih tinggi. Nah, mungkin teman-teman yang saat ini suka bermain dengan musik, tanpa teman-teman sadari, itu adalah salah satu bentuk gelombang suara rendah saat teman-teman memainkan alat musik yang salah satu namanya bass, gitu ya. Bass itu menggunakan frekuensi yang rendah. Tetapi memang untuk frekuensi rendah ya, itu memiliki efek kesehatan yang mungkin merugikan, termasuk seperti penyakit vertigo, lalu ada rasa mual dan muntah saat mendengarkan suara yang sangat rendah. Lalu ada namanya frekuensi sedang antara 100 sampai 2000 Hz. 100 sampai 2000 Hz ini adalah frekuensi yang mungkin umum manusia bisa dapat merasakan secara langsung. Karena pada dasarnya saat kita berbicara menggunakan frekuensi antara 85 Hz dan 255 Hz. Nah, untuk manusia, untuk lelaki mungkin suaranya lebih rendah daripada perempuan. Nah, kalau laki-laki itu adalah 85 Hz dan suara perempuan saat bernada tinggi itu 255 Hz. Jadi teman-teman yang punya pasangan mungkin merasakan kok saat dimarahi bagaimana suara pasangannya itu sangat menggentarkan telinga kita gitu ya.
Jadi memang pada dasarnya perempuan itu memiliki frekuensi berbicara sangat tinggi. Nah, ada juga beberapa hari yang lalu kita mendengar suara sirine, ya. Salah satu ada yang kebakaran di daerah Bontang Kuala, ya. Itu suara sirine itu suara tersebut antara 1000 sampai 3000 Hz. Kita masih dapat mendengar. Tetapi pada rentang itu kita sulit mengetahui di mana posisi letak sumber suara. Karena sangat tinggi tersebut, sehingga kita bingung suaranya dari arah selatan, atau arah utara, atau arah timur, atau arah barat. Sehingga kita selalu menduga suara-suara itu selalu berlawanan arah dari sumber suara. Salah satunya sirine, begitu. Karena sangat tinggi dari frekuensinya, ya, antara 1000 sampai 3000 Hz. Dan yang terakhir ada namanya suara frekuensi tinggi. Suara frekuensi tinggi ini suara tersebut di atas dari 2000 Hz atau di di atas dari frekuensi sedang. Nah, suara tersebut, ya, untuk frekuensi tinggi itu pasti sangat tidak memberi kenyamanan terhadap pendengar. Suara rendah tidak membuat suara tidak kenyamanan juga. Begitupun juga suara yang tinggi, kita tidak akan merasakan kenyamanan seperti kita sedang berbicara dengan frekuensi yang bisa atau dapat diterima oleh manusia. Nah, oke. Ini salah satu bentuk, ya, gelombang suara dari no, fluid, dan suara drum. Terlihat dari sebuah gelombang tersebut itu memiliki gelombang naik dan turun. Salah satu contohnya jika kita membunyikan suara fluid. Suara tersebut akan sangat berdenging di telinga kita karena memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Ini bentuk atau amplitudo, ya, sebuah gelombang suara. Bagaimana sebuah suara digital audio itu dikonversikan dalam bentuk digital dan dikembalikan dalam bentuk analog kembali. Ini ilustrasi sebuah suara analog yang direkam melalui mikrofon lalu diubah menggunakan digital converter atau disebut dengan ADC, analog to digital converter. Ketika disimpan, kita saat ini mendengarkan suara tersebut harus diubah dari suara digital menuju suara analog dengan media sound, gitu ya, dengan tekanan udara, tekanan udara. Ini ilustrasi bagaimana sebuah suara direkam lalu disuarakan atau dianalogkan menggunakan media speaker. Ini contoh frekuensi sampling, ya, sebuah data atau gelombang. Sebuah gelombang itu terlihat dari satu gelombang. Satu gelombang itu adalah berapa satu gelombang naik dan satu gelombang turun. Ini salah satu contoh frekuensi sampling 8 bit. Kita bisa hitung, ya. Ini pertama, mungkin saya korek. Ini 1 bit. Ini saya ubah dalam bentuk warnanya lebih mencolok. 1 bit, 2 bit, 3 bit, 4 bit, 5, 6,
7, dan 8. Ini adalah salah satu jumlah resolusi sampel dengan 8 bit. Satu gelombang itu dikatakan yang saya sampaikan naik turunnya. Dihitung 1 detik gitu ya. Satu gelombang frekuensi sampling. Semakin tinggi, semakin banyak bit, ya, semakin variasi sebuah suara semakin tinggi. Detail sebuah suara akan semakin baik. Ini menggunakan 8 bit berarti menggunakan 256 level yang berbeda. Nah, lalu ada juga namanya 16 bit. 16 bit, contohnya salah satu contohnya adalah frekuensi sampling dengan 16 bit. Gelombang ini dihitung, berarti ada berapa titik bit, ya, dimulai dari awal. 1 bit, 2, sampai seterusnya 16 bit, yang totalnya menjadi 65.536 level yang berbeda dalam satu gelombang. Nah, semakin tinggi sebuah suara, umumnya dalam sebuah kegiatan rekaman, ini sampel ini berdasarkan sampel untuk media CD atau compact disc, karena tempat penyimpanan yang cukup kecil sehingga bitnya tidak terlalu banyak. Kalau dalam kegiatan rekaman suara seperti rumah produksi untuk pemain-pemain vokalis begitu ya, itu dalam studio rekamannya menggunakan hampir 32 bit dalam proses rekaman. Dalam proses rekaman tersebut sehingga sebuah warna suara akan semakin baik dan editor tidak akan terlalu kesulitan dalam mengubah suara itu menjadi lebih baik kembali. Tetapi pada saat proses selesai rekaman, master yang sudah selesai, itu diubah kembali menjadi 24 bit. Karena beberapa faktor kenapa diturunkan adalah jumlah atau kapasitas penyimpanan yang membutuhkan kapasitas yang besar. Nanti kita akan hitung salah satu contohnya adalah sampling rate menggunakan compact disc. Ini bagaimana menghitung ukuran sebuah file audio menggunakan rumus rate atau sampling rate. Sampling rate ini umumnya untuk CD, bukan umumnya lagi, sudah menjadi aturan. Compact disc itu sampling rate-nya 44.100 Hz. Lalu resolusi ini berkaitan dengan yang saya sampaikan di awal, berapa bit dalam satu gelombang. Dalam satu gelombang itu mau 8 bit, mau 16 bit, lalu 32 bit, 64 bit, begitu ya. Semakin tinggi, semakin kualitasnya akan semakin baik. Lalu channel, ada mono, ada stereo. Berarti kalau mono itu tidak, suaranya tidak dua begitu ya, atau kanan kiri, mono itu satu begitu. Jadi kita bisa istilahkan mono itu diinisiasikan dengan angka 1, stereo itu diinisiasi dengan angka 2. Lalu berapa durasi waktu untuk sebuah video itu disimpan dalam CD. Ini rumusnya, lalu dibagi dengan 8. Rate dikali resolusi, dikali channel, dikali durasi, berapa second, berapa detik, lalu dibagi 8. Ini salah
Salah satu contohnya mungkin akan saya tulis di sini. Jadi kalau untuk contoh menghitung size-nya sebuah ukuran file, size sama dengan kita bicara tentang apa namanya audio yang disimpan dalam waktu 1 menit dengan rate penyimpanan compact disk. Jadi compact disk itu 44.100 Hz. Jadi kita tulis sampling rate-nya 4100 Hz. Lalu dikali semoga kelihatan ya. Lalu resolusinya menggunakan resolusi yang mungkin umum adalah 16 ya, 16 bit. Lalu dikali dengan suara itu kita simpan dalam bentuk apa channelnya? Stereo ya. Stereo contohnya dikali 2. Kalau mono 1, stereo itu 2. Lalu dikali berapa waktu dari sebuah audio tersebut. Itu tersebut adalah kalau bicara tentang 1 menit berarti berapa detik? 60 detik. Dibagi dibagi 8. Ini kok 8 pasti ya. Sudah menjadi rumus begitu. Berapa totalnya sama dengan berapa teman-teman? Sebentar. Tentu. Ya, berapa mungkin teman-teman? Sudah ada yang bisa menghitung totalnya? Totalnya itu adalah 1000 berapa? 10584.000 byte. Berapa MB? Berapa? Kelihatan nih berapa totalnya. Jadi berapa MB file tersebut? 10.000. Oh, ini disingkat menjadi yang kurang lebih ya. Baik. Jadi kalau kita menghitung pasti menggunakan rumus tersebut, gitu ya. Rate, sampling rate dikali resolusi, dikali channel, dikali durasi, dibagi 8. Nah, ini adalah salah satu bentuk interface audio digital. Bentuknya bukan yang ini, pasti teman-teman sudah paham, ini adalah USB, port LAN, ini port yang digunakan untuk audio, gitu ya, audio digital. Untuk metode kompresi, itu jadi ada metode kompresi itu adalah metode transformasi, metode waktu, dan impact. Metode transformasi yaitu adalah menggunakan algoritma yang seperti modify discrete constant transform atau MDTC, ya,
untuk mengonversikan gelombang suara ke dalam sinyal digital agar tetap dapat didengar oleh manusia. Ini ada metode konversi untuk suara ya. Jadi suara agar tetap dapat didengar oleh manusia. Di antara ini metode yang dilakukan karena manusia itu hanya dapat menerima antara 20 Hz sampai 20 kHz. Ya. Jadi suara itu diturunkan sesuai dengan kemampuan manusia terima. Itu menjadi frekuensi antara 2 kHz sampai dengan 4 kHz. Jadi kayak seperti dikompresi ke titik manusia bisa terima suara tersebut. Lalu ada namanya metode waktu. Metode waktu ini menggunakan LPC atau Linear Predictive Coding yang digunakan untuk space atau di ruangan ya, di mana menyesuaikan sinyal data pada manusia untuk mengirimkan ke pendengar. Gitu. Lalu yang terakhir ada namanya MPEG, ya, kompresi MPEG. Jadi MPEG ini sudah mempunyai aturan dari MPEG 1, MPEG 2, MPEG 3, MPEG 4 ya. Masing-masing mempunyai aturan-aturan yang sudah sedemikian rupa sudah diatur per masing-masing aturan MPEG 1 sampai MPEG 4. Nah, lalu selanjutnya berkaitan tentang kompresi video. Video ini mungkin teman-teman sudah mengenal ya. Video adalah salah satu bentuk penggambaran 3 dimensi. 2 dimensi tentang spasial ya. Lalu yang satunya adalah tentang dimensi waktu. Nah, dua dimensi spasial itu ada XY dan dimensi waktu menjadi komponen dalam kompresi dalam bentuk video. Ini adalah salah satu contoh bagaimana mengkompresi sebuah video. Video ini disebut dengan redundansi sebagian. Ya. Jadi menghilangkan sebagian, spasialkan sebagian begitu ya. Nah, dilakukan untuk mengambil keuntungan dari fakta bahwa mata manusia tidak terlalu dapat membedakan warna dibandingkan dengan brightness, sehingga image dalam video bisa dikompresi. Teknik ini ya sama dengan teknik kompresi lossy color ya, reduction pada image, sehingga sebuah gambar antara warna lain dan warna yang lain itu dihapuskan gitu ya, sebagian, tidak secara keseluruhan. Ibarat sebuah gambar itu antara gambar 1 dan gambar 2 itu menggunakan kode warna yang sama. Misal warna kadang satu sisi sebuah gambar kanan dan kiri itu memiliki warna yang berbeda. Bisa warna merah ke hijau-hijauan, yang satu merah ke hitam-hitaman atau yang lebih gelap. Itu dibuat kodenya sama. Ya, kodenya sama sehingga menghemat ruang penyimpanan. Ini jadi penghilangan sebuah gambar sebagian gitu ya. Lalu ada namanya redundansi sementara gitu ya, atau kompresi video redundansi sementara. Redundansi sementara ini akan menyimpan sebuah gambar yang sifatnya temporary atau sementara. Kita bisa lihat dari 4 gambar ini, masing-masing memiliki kode yang berbeda, 950, 951, dan 952. Dia akan menyimpan jika sebuah frame tersebut gambarnya berbeda atau bentuknya berbeda. Jika gambarnya sama, itu akan disimpan. Misal, angka 950 ini sementara disimpan. 950, 91, 952 disimpan dalam ruang penyimpanan. Ketika nanti di lain waktu ya, atau waktu selanjutnya
gambarnya itu yang sama, gambar itu sama. Nah, sehingga tinggal memanggil gambar 950 atau 951 atau 952. Tinggal penyimpanannya tinggal seperti random access memory begitu ya, RAM, mengambil ketika dibutuhkan, ketika gambar tersebut atau file tersebut dibutuhkan, seperti RAM ya. Ketika kita membuka, dianalogikan ketika kita membuka browser dan membuka PPT, lalu browser itu kita minimize atau kita tidak gunakan, akan disimpan di dalam random access memory. Untuk melakukan, kita menggunakan aktivitas yang saat ini kita jalankan, yaitu file PowerPoint gitu ya, atau PPT. Ketika kita mau buka browser, ya tinggal ditampilkan saja, karena sudah disimpan sementara di random access memory. Salah satu contohnya penggambarannya hampir sama dengan residensi sementara. Nah, ini salah satu bentuk kompresi data, mohon maaf bukan MP4 ya, ini MPEG ya secara umum. MPEG. Karena masing-masing MP1, MP2 menggunakan sistematika yang berbeda, tetapi tetap bukan hampir lagi, pasti menggunakan rumus gitu ya, aturan yang seperti gambar yang saya maksud. Ini salah satu bentuk frame ya, gambar-gambar frame antara gambar satu dan gambar yang lainnya. Gambar yang berwarna biru ya, atau yang disebut dengan D-frame ya, itu menyimpan kode yang sebelumnya dan kode sesudahnya yang saya sampaikan di awal ya. Dia akan menyimpan sementara di 950, 91 dan 952. Ketika nanti dibutuhkan, dia akan tinggal dipanggil saja atau dimunculkan. Ini kita sebut dengan iframe ya, yang berwarna merah, iframe. Digunakan untuk mengakses pixel-pixel selanjutnya atau frame-frame selanjutnya. Iframe langsung keyframe ya. Berarti dengan frame selanjutnya langsung keyframe lagi, keyframe dan seterusnya, begitu ya sampai akhir. Ketika yang berwarna hijau ini membutuhkan pixel-pixel tertentu. Ya, misalnya kodenya 950, di sini ada kodenya adalah 950. Di sini 951. Ketika ini membutuhkan 950 dan 951, tinggal memanggil saja untuk memunculkan. Caranya begitu. Begitupun dengan seterusnya. Membutuhkan gambar apa di sini, begitu. Ini sudah disimpankan kode. Tentu saja tidak hanya satu kode, banyak kode yang disimpan. Tinggal memanggil, sehingga bisa dapat menghemat dan mengkonversi sebuah data itu menjadi lebih kecil. Ini mungkin yang saya sampaikan di awal, ada iframe, P-frame, dan D-frame. D-frame ini adalah intra-code frame, dan D ada D-frame predict code frame, dan D-frame di directionally predicted frame. Ya. Jadi sesuai dengan penjelasan yang sudah ada di slide, begitu ya, mengkodekan frame-frame berbeda sehingga penyimpanan itu bisa lebih minimalis. Ya. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan berkenaan tentang audio dan video. Memang video itu tidak akan terpisahkan dengan audio menjadi satu kesatuan. Kita tidak akan bisa mengerti sebuah video tanpa suara. Seperti kita mendengar suara
atau suara TV tetapi kita silent ya, kita mute begitu, akan lebih kita bisa nikmati sebuah video tersebut, sebuah gambar tersebut, gambar bergerak tersebut ketika gambar tersebut memiliki suara. Begitupun juga suara, ketika kita tidak melihat gambar, kita tidak akan bisa merasakan dan menikmati sebuah gambar, apa yang dimaksud, apa yang diceritakan dalam sebuah suara. Berbeda halnya dengan mungkin musik. Ya. Musik kita cukup dengan suara, tetapi kalau kita bicara tentang video, pasti kita membutuhkan suara. Ya, kita bisa memahami dari gambar tersebut. Dan itu adalah tidak hanya data teks yang kita kompresi, sebuah audio maupun video pasti akan dikompresi. Ketika kita menggunakan data asli, pasti membutuhkan data file yang cukup besar. Tujuan dari kompresi adalah memperkecil sebuah data sehingga data tersebut memiliki penyimpanan yang menjadi lebih kecil ketika disimpan di dalam suatu media penyimpanan fisik. Yang awalnya 100 GB menjadi lebih kecil 1 GB dengan kemampuan ini. Dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya, penyimpanan dalam bentuk video itu dan audio memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam proses kompresinya. Audio yang kita jelaskan, yang saya jelaskan di awal, sebuah suara akan dikompresi sampai kepada suara yang dapat diterima oleh manusia. Kan tujuannya suara tersebut dapat dinikmati oleh manusia, begitu kan? Sehingga suaranya ditekan sampai kepada tingkat kenyamanan manusia bisa terima suara tersebut. Sehingga kompresi datanya bisa sesuai dengan rumus yang saya sampaikan, gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana sebuah suara dikompresi. Mungkin itu saja dari saya. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan nanti disampaikan di e-learning. Untuk esok ya, di hari Selasa ada kegiatan namanya UTS, ujian tengah semester. Nanti ujian tersebut akan saya lembar jawabannya itu menggunakan e-learning. Sifatnya open book, silakan teman-teman open book, bukan open friend ya, bukan open friend, jadi open book. Semoga soal UTS teman-teman bisa mengerjakan sesuai dengan materi yang kita sudah pelajari dari awal sampai akhir, dari dasar-dasar multimedia, konten multimedia, dan data kompresi, baik data teks, data audio, dan data video. Ya. Gitu. Jadi nanti kita akan melaksanakan ujian tengah semester di minggu depan, di hari Selasa. Semoga teman-teman bisa memahami. Jika ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan di dalam e-learning. Silakan nanti teman-teman jangan lupa absen ya, absen menggunakan kolom chat yang ada di share materi, begitu ya. Silakan sebutkan namanya teman-teman, sampaikan hadir ya, sehingga itu sebagai media absensinya teman-teman. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.